Perkenalkan, nama saya Gabriela Kapoyos dari kelas 4B3 dengan NIM 2106 1102 0220. Suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi manajemen dibutuhkan kontrol yang baik. Kontrol inilah yang membutuhkan sebuah fungsi sistem pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memastikan agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Apa itu sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian manajemen adalah sistem proses yang memastikan sumber daya manusia, teknologi, uang ataupun fisik dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa definisi sistem pengendalian manajemen menurut para ahli? Menurut Holmgren, Datar, dan Foster, merupakan sarana pengumpulan dan penggunaan informasi untuk membantu dan mengkoordinasi proses pembuatan perencanaan. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, selaras erat dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, harus dirancang sesuai struktur organisasi. Dan yang ketiga, harus memotivasi manajer dan karyawan. Unsur-unsur dalam pengendalian manajemen ada 4, yaitu yang pertama detektor, yang kedua selektor, yang keempat efektor, dan yang keempat komunikator. Bagaimana proses sistem pengendalian manajemen? Yang pertama, perencanaan strategi. Proses pengambilan keputusan atas setiap kegiatan penting yang dilakukan oleh setiap karyawan yang ada di perusahaan. Yang kedua, persiapan anggaran dana. Setelah keputusan diambil, maka kegiatan tersebut dianalisis membutuhkan anggaran berapa supaya bisa merealisasikan keputusan tersebut. Hal ini penting karena jika manajemen keuangan tidak beres, maka keputusan sebagus apapun tidak mungkin bisa diimplementasikan. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah disiapkan anggaran dan dicairkan, maka keputusan tersebut diimplementasikan dan dilaksanakan oleh setiap jajaran dari level atas hingga yang paling bawah. Yang keempat, evaluasi. Untuk melakukan evaluasi apakah keputusan yang diambil tersebut efektif dan menimbulkan hasil positif kepada kinerja perusahaan. Faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Yang kedua, ukuran dan penyebaran enterprise. Yang ketiga, jenis pusat tanggung jawab. Yang keempat, sifat dan pembagian operasi. Yang kelima, orang dan persepsi mereka.